Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Jusita Syafitri dari kelompok 105 KKN Tematik Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit yang terkait dengan budidaya ikan lele atau Clarias SP cepat panen dan menguntungkan. Yang pertama, mengapa kita harus memilih berbudidaya ikan lele? Ikan lele merupakan ikan yang mudah beradaptasi sehingga dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas. Yang kedua yaitu benih lele mudah didapatkan. Yang ketiga, karena mudah didapatkan, maka modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Lele juga memiliki harga yang relatif stabil di pasaran, sehingga keuntungan yang diperoleh pun cukup besar. Yang keempat, tidak ada perawatan khusus sehingga teknologinya dapat dikuasai oleh masyarakat. Yang kelima, ikan lele merupakan ikan dengan protein tinggi dengan harga murah sehingga menjadi populer dan memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Yang keenam, lele memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Dan yang terakhir, budidaya ikan lele merupakan budidaya yang cepat panen, yaitu siap panen dalam jangka 3 bulan saja. Lalu, bagaimana cara budidaya ikan lele? Adapun teknik budidaya ikan lele cepat panen dan menguntungkan dimulai dari pemilihan jenis lele, yaitu memilih jenis lele yang mudah dibudidayakan seperti jenis jumbo dan sangkuriang. Lalu yang kedua yaitu memperhatikan syarat hidup ikan lele. Ikan lele merupakan ikan yang mudah beradaptasi, namun bukan berarti dapat menggunakan air kotor, karena semakin bagus kualitas air, maka semakin bagus pula pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu persiapan kolam lele, di mana harus mempersiapkan jenis dan ukuran kolam lele berdasarkan patokan minimal daya tampung per meter. Jenis kolam ikan lele yaitu bisa berupa kolam terpal, kolam tanah, maupun kolam beton. Yang keempat yaitu pemilihan bibit lele. Bibit lele yang berkualitas ditandai dengan ukurannya yang seimbang antara kepala dan badan, mengkilau, lincah, dan seragam dengan ukuran 5-7 cm. Dan yang terakhir yaitu persiapan kolam sebelum menabur benih, yaitu mengisi air kolam setinggi kurang lebih 60 cm, lalu melakukan pemupukan dengan mengembangkan karung berisi pupuk kurang lebih selama 1 minggu. Cara selanjutnya yaitu cara menebar lele, di mana bibit lele ditebar pada pagi ataupun sore hari, tidak ditebar pada siang hari karena terik matahari dapat membuat ikan menjadi stres. Lalu bibit dapat disalin ke wadah yang luas atau bisa menggunakan teknik plastik. Selanjutnya yaitu pemberian pakan. Lele memiliki pakan alami atau pakan utama yaitu pelet dengan pakan alternatif lainnya. Namun apapun jenis pakannya, yang paling penting adalah teknik dan waktu pemberiannya. Apabila waktu pemberian pakan telat, maka lele akan menjadi lapar dan meningkatkan kanibalisme. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan air selama pemeliharaan. Air tidak perlu diganti sampai tiba waktu panen. Boleh melakukan penambahan air setelah benih dimasukkan, melakukan sortir lele seminggu sekali. Kondisi air harus tenang dan tergenang, lalu hindari menguras kolam dengan sirkulasi agar tidak menurunkan pH. Dan yang terakhir yaitu perlakuan saat panen, di mana panen diawali dengan menyurutkan air kolam lalu menyerok ikan lele dengan jaring. Biasanya pada saat berbudidaya lele perlu atau memakan waktu sekitar 2-3 bulan lagi untuk panen. Lalu apakah bisa melakukan panen lele dalam kurun waktu 1 bulan saja? Dan jawabannya adalah bisa. Bisa melakukan budidaya lele hanya 1 bulan saja dengan memperhatikan 3 faktor di bawah ini, yaitu pupuk, menggunakan pupuk yang dapat mempercepat masa panen seperti POC dan TON, menggunakan pakan inovasi berupa pakan alternatif organik seperti belatung, monggot, black soldier fly, ikan rucah, dikicot, limbah unggas, cacing tanaman seperti eceng gondok dan singkong, serta kotoran padat untuk sebagai penambah gizi. Dan yang ketiga yaitu memberikan suplemen vitamin dan obat yang membuat tubuh lele lebih sehat, gemuk, dan pertumbuhannya cepat, seperti probiotik, probaktir, dan probiotik blue green biotek. Adapun syarat pada pakan ikan lele yaitu setidaknya mengandung 30% protein, 15-20% karbohidrat, 4-16% lemak, serta 30-50% vitamin dan mineral. Lalu, apa saja kesalahan yang harus dihindari sebagai peternak lele? Yang pertama yaitu malu bertanya, di mana peternak tidak mencari tahu mengenai budidaya lele kepada peternak yang lebih senior.
Lalu yang kedua yaitu pakan alternatif yang kurang tepat, di mana peternak memberikan pakan alternatif yang sembarangan sehingga lele tidak nafsu makan dan menjadi lapar hingga meningkatkan kanibalisme. Yang ketiga yaitu gegabah dalam menangani masalah, di mana ketika ada masalah selalu mengandalkan uang sehingga keuntungan menjadi lebih sedikit. Harusnya bertanya kepada peternak yang lebih senior di mana lebih berpengalaman mengenai budidaya. Yang keempat yaitu bibit tidak seragam, di mana membeli bibit yang tidak seukuran atau tidak disortir terlebih dahulu sehingga bisa memicu terjadinya kanibalisme. Yang kelima yaitu setelah membeli bibit, peternak membeli bibit dari kolam tanah, padahal beternak di kolam terpal sehingga pertumbuhannya akan menjadi terhambat. Dan yang terakhir yaitu pada tebar yang terlalu tinggi. Nah, sekarang apa saja ciri bibit ikan lele yang berkualitas baik dan unggul? Yang pertama yaitu berasal dari budidaya benih lele, yang kedua lele bergerak lincah, yang ketiga fisiknya yang sempurna, yang keempat yaitu ukuran bibit seragam, yang kelima bibit dalam kondisi sehat, yang keenam memperhatikan riwayat induknya, dan yang terakhir memiliki sertifikat CPIB atau cara pembenihan ikan yang baik. Apa saja jenis ikan lele yang populer? Ada sekitar 12 jenis ikan lele yang populer. Yang pertama yaitu lele sengkuriang, diikuti oleh lele mutiara, lele dumbo, lele piton, lele mandalika, lele masamu, lele limbat, lele piton, lele Afrika, dan lele Jawa. Adapun jenis ikan lele yang populer di luar negeri seperti lele channel, lele biru, dan lele kepala lebar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.